Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, sore, selamat pagi, selamat malam, selamat siang. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam latis. Kali ini kami membicarakan tentang kekisruhan yang ada di muka bumi dan pemilu di Indonesia. Jadi pertama kali yang harus kita bicarakan adalah bagaimana kita memilih seorang pemimpin dan menghadapi masa-masa yang seperti ini terjadi dengan penekanan Eropa kepada Indonesia untuk menghentikan hilirisasi, lalu adanya beberapa orang yang bermain menjual 5 juta biji nikel ke Cina tanpa diketahui, tapi Luhut mengatakan dia telah mengetahui kapal tersebut dan juga dia telah mengetahui orang-orangnya. Kita tunggu aja reaksi selanjutnya. Lalu demikian juga tentang tekanan Amerika kepada beberapa negara, dan Amerika juga membuat pangkalan militer baru di Papua Nugini. Demikian juga sebelum-sebelumnya di tahun 2000-an awal bahwa Amerika juga telah membuat beberapa pangkalan militer di wilayah Australia. Ini merupakan bahak yang sangat-sangat kita harus dikepung. Belum lagi sikap Malaysia yang memusuhi kita secara terus-menerus. Walaupun itu bukan memang hasil pemikiran mereka, tapi itu memang telah diciptakan oleh Inggris untuk memang menjadi musuh kita bersama. Demikian juga Singapura yang sangat kuat dengan Amerika, dan bahkan ada beberapa bukan pangkalan militer tapi tempat beristirahatnya tentara Amerika di Singapura. Nah, lalu demikian juga dengan beberapa hal yang lainnya. Nah, kita harus memiliki seorang pemimpin yang memiliki analisa yang tajam terhadap keadaan bangsa ini, terhadap geopolitik yang ada. Nah, salah satu poin yang harus kita pikirkan adalah bagaimana cara mencari pemimpin yang memahami situasi geopolitik dunia. Nah, ini yang harus kita cari bersama. Nah, demikian juga walaupun ada ahli-ahli nanti setelah dia presiden, tapi itu juga tidak menjamin, karena keputusan terakhir hanya ada di tangan presiden. Dan dia pun harus tegas. Nah, Jokowi berapa kali telah mengatakan bahwa seorang presiden harus berani dan juga harus beranilah dalam mengendalikan segala sesuatu, dalam menghadapi apapun yang ada di hadapan mereka. Ini merupakan salah satu poin yang penting. Nah, tapi kita juga beberapa hal, kita melihat bahwa 3 orang calon pemimpin ini, yang satu Anies melihat hasil apa yang dikerjakannya di Jakarta hancur. Demikian juga Ganjar yang asik keliling daerah, dan dia masih menjadi gubernur Jawa Tengah, tapi tidak pernah memperdulikan, malah asik jalan-jalan kemana-mana, bahkan dia memasuki Jakarta lalu mencampuri urusan Jakarta, menelepon gubernur Jakarta dan lain sebagainya. Segala hal yang bukan pekerjaan dia dilakukan oleh dia. Ini merupakan suatu masalah bagi kita, karena kita harus lihat dari awalnya. Ini bagian dari proses awal kita harus menilai. Nah, jadi demikian juga Prabowo juga sudah banyak bermain di berbagai macam medsos, wawancara dengan beberapa orang influencer, dan demikian juga dengan Ganjar sudah pernah diwawancarai juga, tapi dalam kalimatnya kurang greget ya dalam menerima jawaban-jawaban tersebut, menerima pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh Ganjar. Nah, demikian juga hal yang paling penting bagi kita saat ini adalah presiden yang memahami seluk-beluk budaya bangsa ini, dan memahami
cara berpikir masyarakat bangsa ini. Nah, ini pun dilakukan Jokowi pada periode kedua, bukan periode pertama ya. Karena dalam periode pertama terlihat Jokowi agak kaku, lalu masih melihat situasi dan juga masih berhitung dalam melakukan segala sesuatu. Nah, lalu juga dia juga melaksanakan ekonomi dengan sangat hati-hati dan lalu pembangunan di berbagai wilayah dengan sangat hati-hati. Nah, tapi apa yang telah dilakukan dia pun akhirnya menghasilkan sebuah tantangan baru, yaitu berhadapan dengan Eropa dan IMF. Demikian juga Prabowo yang terus-menerus mengambil alat-alat militer dari luar negeri untuk mempertahankan negara dengan kapal pesawat bekas dari UEA dan juga Qatar. Nah, tapi di sisi yang lain juga kita lihat bahwa kebutuhan dia diperhitungkan bahwa itu pesawat lama. Tapi melihat wilayah Qatar dan UEA yang terlalu kecil, hingga itu bisa digunakan sehingga 15 tahun, hitungan-hitungan itu pasti dipakai lah, melihat geografi negara yang dibelinya. Lalu juga cara mereka melakukan sebuah program perawatan pesawat dan segala macamnya, hingga itu jadi berguna untuk bangsa ini. Nah, di sisi yang lain juga kita harus melihat lagi berbagai macam hal yang harus kita perhatikan untuk cara pemimpin bangsa ini. Nah, bagi para pemilih saya anjurkan mereka harus memahami karakter orang-orang ini, mempelajari karakter orang-orang ini baik lewat media maupun mendengarkan wawancara dia, lalu juga apa yang telah dikerjakan oleh dia. Nah, ini pun kita harus mempelajari secara langsung. Dalam Islam disebut dengan tabayun. Ini yang harus kita pahami bersama. Jadi kita pun tidak salah memilih ketika ada sesuatu yang terjadi. Dan jangan menyalahkan dia yang jadi presiden ketika ada kerusakan dalam negara ini. Karena kita pun memilih dia dengan secara berdasarkan kata orang, bukan apa yang kita pahami bersama. Ini merupakan bagian dari suatu hal yang harus kita lakukan bersama. Nah, pertama kali adalah kita bicara tentang Ganjar. Apakah Ganjar pernah berbuat sesuatu untuk masyarakat bangsa ini? Itu satu. Selama jadi anggota DPR, apa yang dilakukan? Apa yang telah diperbuat? Demikian juga ketika jadi gubernur Jawa Tengah, apa yang telah dilakukan? Pertama-tama sangat geboh, anti suap, anti segala macam, dia sampai turun-turun ke jalan. Tapi setelah itu nggak ada yang diperbuat lagi. Lalu banjir di Semarang, lalu juga berbagai macam hal lah di Semarang masalah. Bahkan ekonominya juga, ekonomi masyarakat Semarang itu ekonomi yang paling rendah kata ukuran beberapa ekonom dalam pengamatan beberapa ekonom di Indonesia. Nah, selain itu juga kalau kita lihat Prabowo ini adalah mantu Presiden Soeharto. Apakah sifat-sifat yang yang pernah dia lakukan ketika di zaman Soeharto itu akan masuk ketika dia berkuasa? Ini juga kita harus perhatikan bersama-sama. Kita harus pelajari bersama-sama. Nah, demikian juga Anies, apakah kita harus pelajari juga Anies ini, walaupun bagaimana dia adalah belut, licin, bermainnya sangat kasar dan sangat frontal, dan dia akan memainkan segala hal yang akan bisa membuat dia berkuasa. Ini bahaya sekali. Nah, di sisi yang lain juga kita harus melihat siapa yang mencalonkan kedua orang ini, yaitu antara Ganjar dan Prabowo, yaitu Pak Jokowi. Nah, tiba-tiba kan ada sesuatu hal perubahan yang sangat drastis. Apa yang terjadi? Ketua Projo Budi Aris Setiadi pernah dia berkunjung ke rumah Prabowo ketika itu. Dia menyatakan Bapak Jokowi menyuruh kita untuk hadir ke rumah Prabowo. Lalu juga ketika dia diwawancari oleh Tempo.co di YouTube, dia menyatakan bahwa 60% bahwa Jokowi telah mendukung keberadaan Prabowo sebagai calon presiden, Ganjar 40%, dan juga lain sebagainya.
Lalu ada juga beberapa kalimat dia yang mengatakan bahwa pemilihan cawapres itu juga nanti ditentukan, cawapresnya nanti ditentukan oleh Jokowi di dalam TikTok yang di-upload oleh Tempo.co. Nah, hal-hal seperti itu telah terjadi dengan sangat-sangat luas sekali dan sangat cepat berlangsungnya. Demikian juga ketika didudukkannya, ya terlepas dari permainan bola ya, terlepas dari permainan antara Indonesia Argentina, dan diduduklah antara Jokowi, Prabowo, dan Erik. Nah, ingat yang harus kita perhatikan adalah apa? Bahwa Jokowi merupakan seorang yang seperti gaya Soeharto. Dia memainkan simbol-simbol yang harus diperhatikan sangat baik-baik dan hati-hati. Dan ini juga harus ditekankan pada sebuah masyarakat. Karena yang dimunculkan pada waktu itu dua orang ini, yaitu Erik dan Prabowo, terlepas dari apapun yang diperankan Erik sebagai ketua PSSI atau sebagai ketua acara atau segala macamnya, tapi terlihatlah di sini bahwa Jokowi di sampingnya Prabowo dan di sampingnya Erik. Ya, apakah ini sebuah penegasan dari Jokowi bahwa dia memiliki pilihan yang pasti? Nah, ini merupakan bagian sebuah pertanyaan juga bagi kita bersama. Walaupun saya pernah mengatakan di konten yang lain bahwa Jokowi lebih tetap tertarik yang menjadi calon dia adalah dua orang ini, yaitu Ganjar dan Prabowo bisa bersatu. Itu sangat bahagia bagi Jokowi, tapi ternyata tidak bisa kan. Ternyata Ganjar bermain di tengah-tengah pencalonan, walaupun dulu tidak disetujui oleh PDIP, akhirnya disetujui oleh PDIP walaupun dengan cara lobby Jokowi ke dalam PDIP, dan hingga akhirnya disetujui oleh PDIP sebagai calon presiden RI. Nah, terlepas daripada konflik antara dua orang ini, atau Mega dan Jokowi, tapi apa yang telah terjadi bahwa Ganjar adalah seorang calon presiden dari sebuah partai yang besar. Nah, di sisi yang lain juga, ketika Jokowi menghadiri acara haulnya Bung Karno tanggal 21 Juni kemarin kalau nggak salah saya, bahwa Jokowi mengatakan, mari kita bukan mengatakan, pertama yang kehadiran dia adalah sebagai seorang presiden yang diundang oleh sebuah partai. Itu pertama yang harus kita pahami bersama ya, bahwa Jokowi hadir dengan sebagai seorang presiden. Kenapa itu terjadi? Karena dia menggunakan lambang presiden RI di dadanya. Itu satu. Nah, yang kedua, dia menyatakan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah mencalonkan Ganjar sebagai presiden RI. Dan lalu marilah kita menangkan Ganjar. Tapi bukan marilah kita bersama-sama menjadikan Ganjar sebagai seorang presiden. Itu tidak ada kalimat-kalimat yang memastikan bahwa dia memilih Ganjar sebagai calon presiden RI. Nah, ini juga mari kawan-kawan perhatikan apa yang dikatakan Jokowi ketika di Gelora Bung Karno kemarin. Itu sudah terlihat di situ. Dan lalu juga kedatangan Jokowi bukan sebagai anggota dari petugas partai, tapi sebagai bagian dari negara RI. Ini tiga hal ini kita harus tegas gitu ya. Nah, lalu juga berbagai macam hal yang telah terjadi. Nah, sementara itu Jokowi melihat Prabowo, dia sangat mendukung apa yang telah dilakukan Prabowo, baik pemberian senjata, baik pernyataan dia di Shangri-La Hotel, maupun pemanggilan dia ketika dia ditemui wartawan di rumahnya. Lalu dia kembali lagi, dia dipanggil Jokowi hari Minggu untuk makan siang bersama. Lalu dia kembali lagi kembali ke tempatnya lagi dan berbicara dengan wartawan.
Nah, lalu Ganjar pun katanya pernah juga diundang Jokowi. Nah, tapi di sisi yang lain kita harus lihat juga bahwa apa yang telah terjadi, bahwa kehadiran yang paling nyata adalah di sepak bola antara Argentina dan Indonesia. Apa yang terjadi di situ? Adanya Jokowi, adanya Jokowi, Prabowo dan Erik tersandingkan terlepas dari apapun yang mereka lakukan. Nah, tapi pertanyaan kita pada waktu itu, ingat Jokowi bermain dengan simbol, ya, karena dia khas secara Jawa bermain politiknya. Berbagai macam hal dia munculkan. Seperti itu. Apa contohnya? Prabowo ini sebagai seorang menhan, harusnya di situ adalah Menteri Olahraga, baru baru Ketua PSSI. Tapi tidak terjadi seperti itu. Yang terjadi adalah apa? Menhan di samping Jokowi dan Erik di samping Prabowo. Ini merupakan bagian dari sebuah, menurut saya pribadi, ini bagian proses pengenalan. Walaupun nanti wakil presiden ditentukan oleh Jokowi. Nah, di sisi yang lain, Ganjar pun dengan beberapa orang mengatakan di YouTube maupun di berbagai berita acara TV bahwa nanti adanya perjanjian antara Ganjar dan kontrak politik antara keduanya, yaitu Ketua PDIP dan Ganjar Pranowo. Bagaimana perjanjiannya? Yaitu pertama, penentuan semua menteri, penentuan wakil presiden. Bukan masalah, akhirnya apa? Kerjaan yang harus dilakukan oleh seorang presiden itu akhirnya terkaitkan kembali kepada partai. Partai ini pun bagian dari negara, bukan negara. Sementara presiden adalah negara dan lambang negara. Ini harus dipisahkan. Tapi nanti bila Ganjar bekerja sama dengan PDIP, menentukan menteri, wakil presiden, dan lain sebagainya, apa yang terjadi? Maka partai yang akan menentukan sebuah negara. Ini juga sebuah hal yang harus kita perhatikan baik-baik bersama. Nah, sementara Prabowo, dia terus menekankan, dia terus bermain dalam lingkaran-lingkaran pemikiran. Seperti itu yang terjadi. Dan dia tidak banyak bermain karena apa? Dia melihat dia asik dengan permainan-permainan lensa kamera. Itu yang telah dimainkan oleh Prabowo saat ini. Dengan permainan lensa kamera ini dia telah menunjukkan posisi dia sebagai seorang Jokowi tegas, terutama di pertandingan bola antara Argentina dan Indonesia. Itu jelas yang terjadi. Harusnya di situ Menpora, kenapa harus Menteri Pertahanan? Terlepas dari peranan Erik sebagai ketua PSSI, tapi disandingkan dengan Prabowo. Nah, di sisi yang lain juga mari kita lihat lagi. Prabowo bisa menyelesaikan berbagai hal-hal yang diperlukan oleh negara. Seperti apa? Kita perlu kapal selam, dia ke Prancis, memerlukan pesawat terbang, pesawat tempur. Akhirnya dia lihat bahwa dia tidak akan F-35 sudah dihina, dia tidak mengambil F-35, tapi dia mengambil F-15 X yang barunya atau IDN. Lalu dia membeli Mirage 2005 dan 2009 dari Qatar dan UEA. Nah, karena dia menganggap bahwa keperluan pesawat kita saat ini sangat penting. Karena apa? Karena semua pesawat-pesawat kita saat ini sedang direfurbus atau diperbaiki secara total. Nah, jadi kita memerlukan pesawat yang harus aktif untuk dalam perawatan pesawat selama 18 bulan. Nah, ini juga harus kita akui. Nah, lalu Mogami Class juga mau diambil, lalu Vicantieri frame juga akan terjadi. Lalu dia menandatangani perjanjian dengan Inggris, Babcock, kapal Inggris. Ya, lalu rudal,
semua yang telah lengkap sebagai sebuah negara. Dan juga adanya beberapa tank Kaplan MT telah dibeli oleh Indonesia, walaupun masih 18 biji, tapi ini akan ada perusahaan. Lalu beberapa pembuatan pindad, mobil-mobil pindad dibeli oleh Menhan sekitar 7.000 katanya. Baru 3.000 ini beli, sekarang nanti akan ditambah lagi 7.000. Nah itu, lalu beli Super Puma untuk keperluan TNI, lalu membeli apa namanya itu, kapal terbang yang baru dari PT IPD, PT PTN ya, atau PTDI. Jadi inilah merupakan, jadi pekerjaan yang dilakukan oleh Prabowo itu secara sistematis berjalan dengan bagus. Nah ini merupakan bagian dari satu hal. Lalu yang kedua, kalau kita lihat Prabowo, bagaimana dia memberikan jawaban-jawaban yang di Shangri-La Hotel, itu sangat bagus sekali, sangat padat, lugas, dan konkret. Jadi seperti itu yang terjadi. Nah lalu ketika diwawancarai Najwa Shihab, dia mengatakan, ya kalau bisa sih kenapa kita tidak dengan Ganjar. Saya sebagai presiden, Ganjar sebagai presiden. Kita berdua, tapi kan masing-masing partai punya jalan sendiri-sendiri. Itulah yang telah terjadi, bahwa Prabowo tetap mengharapkan Ganjar dan Prabowo tetap bersatu. Nah ini merupakan sebuah jawaban yang sangat-sangat diharapkan oleh Jokowi gitu loh. Nah ini merupakan bagian dari perencanaan yang sangat taktis. Jadi apa yang telah dilakukan oleh Prabowo semuanya berjalan dengan baik dan berjalan dengan taktis. Nah sementara Ganjar, dia datang ke beberapa daerah, ke pasar-pasar, bukan seorang presiden, dia masih gubernur Jawa Tengah. Harusnya Ganjar itu bermain di Jawa Tengah saja dulu. Atau kalau dia mau memperkenalkan dirinya masa-masa libur lah, jangan masa-masa kerja. Nah ini harus kita pahami bersama teman-teman semua. Saat ini saya menyatakan ini sebagai analisa ya, bukan sebagai pernyataan pro atau kontra kepada kedua pihak, tidak. Jadi ini adalah terjadi teman-teman semua. Jadi saat ini, apalagi dengan konfliknya, disuruh hentikan kita oleh Uni Eropa melalui WTO, tapi Jokowi tetap melawan, mengatakan dia akan keluar dari WTO. Hilirisasi tetap diteruskan. Lalu Eropa menahan kita itu tidak keluar dari WTO. Nah lalu disuruh menekan IMF. Nah sementara Sri Mulyani mengatakan dari tahun 2000-an berapa bahwa utang kita pada IMF telah lunas. Nah ini kenapa tiba-tiba muncul lagi IMF? Itu pertanyaan Sri Mulyani. Nah ini merupakan sebuah penegasan gitu loh. Nah jadi kalau kita lihat cara kerja Jokowi ini, jadi Jokowi itu belajar, dia belajar benar-benar untuk mengetahui setiap aspek yang terjadi, yang ada di geopolitik dunia ini gitu loh. Jadi seperti itu, Jokowi coba mempelajari, dia coba jalan ke berbagai tempat untuk memahami segala sesuatu, gitu loh yang terjadi. Nah inilah yang dilihat oleh dua presiden ini menjadi bagian contoh utama mereka. Seperti itu yang terjadi. Ganjar asik main di pasar-pasar, Haji bertemu dengan masyarakat, baik jogging mau apapun namanya, seperti itu. Nah sementara Prabowo masih bermain di level menteri, yaitu sebagai Menhan untuk berbagai negara, dan dia melaporkan kepada presiden, dan dia memposisikan dirinya bahwa dia adalah pekerja. Itu seperti itu yang terjadi. Jadi Prabowo ini menunjukkan dirinya sebagai pekerja. Seperti itu yang telah terjadi. Nah, seorang presiden saat ini musuhnya bukan orang dalam negeri, tapi musuhnya orang luar negeri nantinya. Apa yang telah terjadi? Ya itu tadi, bahwa saya melihat bahwa Jokowi ini sedang menghancurkan semua hal-hal yang sangat mengganggu Indonesia, seperti OPM,
lalu berbagai macam aliran Islam yang kasakusuk nggak jelas ini. Nah, ini akan ditekan oleh Jokowi sampai habis, sampai tidak keluar lagi. Dan ini telah terjadi. Nah, tinggal Al Zaitun ini, dia sedang mengupayakan untuk redam dan tidak terulang kembali. Saya melihat seperti itu. Akhirnya presiden berikutnya ini hanya meneruskan apa yang telah dia lakukan. Makanya konsep yang telah dilakukan oleh partai-partai yang berkumpul dengan Jokowi yaitu berkelanjutan seperti itu. Nah, sementara Nasdem menghayalkan dirinya dengan Anies mengatakan bahwa dia ingin merubah apa? Kita pun nggak tahu apa yang dirubah. Seperti itu. Nah, jadi demikianlah teman-teman semua bahwa pemilihan presiden kali ini adalah menentukan buat kita menghadapi serangan-serangan luar secara vulgar. Terutama yang utama yang saat ini menyerang kita adalah Malaysia, walaupun secara lembut, secara halus mereka tetap bermain. Nah, ini juga Singapura, karena dua negara ini adalah hasil olah Inggris dan Amerika. Nah, ini harus kita pahami bersama, apalagi Australia. Nah, makanya 3 negara ini aja kita sudah kalang kabut. Seperti itu yang terjadi. Nah, bagaimana memahami geostrategis untuk meredam 3 negara ini aja dulu. Seperti itu. Nah, ini harus kita pahami bersama. Nah, walaupun nanti ada seorang presiden akan diwakili oleh beberapa orang ahli dalam bidang-bidang geopolitik, geoekonomi, dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting adalah apa? Bahwa seorang presiden pun harus memahami konteks apa yang telah terjadi di dunia ini. Itu yang paling penting bagi saya. Nah, makanya di sini diperlukan apa? Kecerdasan, pemahaman terhadap sebuah gejala politik yang ada. Jadi seperti itu. Nah, jadi inilah yang harus kita buat bersama teman-teman semua. Marilah teman-teman semua sebagai seorang pemilih, mari kita semua sebagai seorang pemilih, kita harus mempelajari karakter dan watak yang telah dimunculkan oleh presiden kita ini. Dua orang ini yaitu Jokowi dan Prabowo dan Ganjar sebagai seorang calon presiden, dan Nasdem sebagai memilih Anies sebagai seorang presiden. Nah, ini harus kita pahami. Nah, kita harus pelajari mereka, baik karakter, cara bicara, baik di YouTube maupun di media-media sosial lain. Kita jangan mengecam dulu, tapi kita pelajari apa yang mereka katakan, apa yang mereka lakukan. Nah, ini yang kita pelajari bersama, agar kita tidak salah memilih dalam menentukan seorang presiden di masa depan. Karena inilah gerak awal bangsa ini untuk menuju negara industri. Nah, ini bagaimana dengan dunia pendidikan khususnya, untuk melatih cara berpikir, bermain literasi, berdiskusi, dan juga selalu menulis. Inilah yang harus kita utamakan, seperti itu. Walaupun pembangunan adalah proses dari sebuah hasil dari pemikiran yang telah ada. Jadi seperti itu yang terjadi teman-teman semua. Tapi apapun yang terjadi bagi saya, marilah kita berpikir bersama, marilah kita melihat, menonton, menyaksikan, dan lalu juga memperhatikan apa yang mereka lakukan, mempelajari sejarah mereka dulu sampai sekarang. Seperti itu yang menurut saya pribadi. Jadi apapun yang terjadi, bahwa kita melihat bahwa Jokowi telah memberikan kepada masyarakat dua orang ini, yaitu Ganjar dan Prabowo, sebagai pilihan bagi masyarakat umum. Seperti itu, pilihan untuk presiden masa mendatang. Seperti itu, walaupun nanti masing-masing presiden ini memilih presidennya berdasarkan partainya. Bahkan Prabowo ditentukan nanti oleh Jokowi siapa wakil presidennya. Seperti itu yang terjadi, walaupun dalam settingan, dalam sebuah dalam sebuah permainan, dalam sebuah arena, itulah ditunjukkan oleh Jokowi bahwa Erik dan Prabowo, seperti itu kan. Karena apa yang kita lihat, bahwa antara Erik dan Prabowo duduk di samping Jokowi ketika ada pertandingan antara Argentina dan Indonesia. Nah, sementara Ganjar
masih memilih 10 calon wapresnya. Cawapresnya itu masih ditentukan katanya kan, termasuk juga si AHY. Nah, ini merupakan bagian dari hal. Nah, sementara Rohar Muji mengatakan bahwa calon presiden Ganjar ya pastinya Sandiaga Uno, ya, seperti itu yang terjadi. Nah, makanya marilah kita lihat nanti berikut-berikut. Tapi jangan lupa teman-teman semua, kawan-kawan semua, harus mempelajari karakter mereka, cara berbicara mereka, apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka konsepkan, lalu cara gerak mereka, lalu cara bekerja mereka. Kita harus pelajari juga latar belakang mereka. Nah, itu yang kita pahami bersama, agar kita pun mengena apa yang kita pilih nantinya. Jadi teman-teman harus mempelajari dulu juga, jangan asal mengikuti apa yang dikatakan oleh Presiden kita Jokowi, tapi kita juga harus memiliki analisa sendiri dalam memilih seorang presiden. Walaupun kita nggak ada pilihan lain gitu loh, tapi ya kita ya yang apapun yang ada saat ini ya itulah yang ada, sudah gitu aja saat ini kan gitu ya. Kan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Jangan sampai terjadinya sebuah kemarahan setelah dia memimpin akhirnya tidak baik, tidak bagus, berantakan dan lain sebagainya. Ini juga membuat kita jadi kecewa, marah, kesal dan lain sebagainya. Hingga kita nanti yang dimunculkan oleh kita apa? Anti kita terhadap dia. Ini harus kita hati-hatikan teman-teman semua. Jadi inilah yang harus kita pahami bersama teman-teman semua, karena ke depan ini musuh kita adalah orang-orang luar dari bangsa kita, yaitu seperti yang telah ditunjukkan saat ini, yaitu seperti Uni Eropa, lalu juga beberapa organisasi dunia seperti WTO, World Bank, dan ya yang musuh yang selama ini memusuhi Soekarno itulah musuh kita bersama tetap sampai kapanpun. Termasuk negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Australia, mereka tetap akan memantau kita, bahkan mereka tetap akan mengacaukan kita. Bukankah OPM telah diketahui bahwa siapa orang-orang yang mendukung mereka, termasuk orang-orang Australia, orang Amerika, Belanda. Tapi apa yang kita lakukan? Kita tidak berbuat apa-apa. OPM dibiarkan begitu saja. Jadi demikianlah teman-teman semua. Jadi untuk analisa diri kita sendiri, maka kita pelajarilah apa yang terjadi, apa yang akan terjadi nantinya dalam pemilihan presiden berikutnya, karena kita pun harus memiliki kemampuan untuk menganalisa diri sendiri sini. Makanya kita di sini harus mempelajari watak, karakter, dan masa lalu mereka untuk kita bisa berkenan dengan pilihan apa yang akan kita pilih nantinya. Ya, demikianlah teman-teman semua apa yang sudah saya katakan, bahwa hubungan antara Jokowi, Ganjar, dan Prabowo merupakan bagian dari tugas kita untuk menganalisa juga, untuk memilih juga, dan untuk menentukan presiden berikutnya. Nah, ini yang harus kita pastikan. Jadi kawan-kawan semua, saya berharap pelajarilah karakter mereka. Karena musuh kita bukan hanya musuh dalam negeri, tapi di luar negeri yang lebih bahaya lagi. Karena mereka bisa menggunakan orang dalam negeri untuk menghancurkan negara ini. Jadi hati-hatilah teman-teman semua dalam memilih presiden. Nah, kebutuhan itulah yang harus ada pada diri teman-teman semua. Analisa, dan tabayun. Terima kasih teman-teman semua. Semoga selamat menikmati acara riak-riak kampanye ini. Selamat menikmati acara pesta pora pemilu nantinya. Dan saya berharap teman-teman memiliki analisa sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam rahayu, salam latis. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Saya berharap ada komen biar kita bisa berdiskusi yang panjang. Terima kasih atas perhatian semua teman-teman. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.